Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama GeoSoftware Community. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membuat aplikasi berbasis web. Dan kita akan menggunakan software ArcGIS Online. Secara singkat, course ini bertujuan pertama untuk membuat peta web, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah web map. Dan kita akan menggunakan ArcGIS Online. Dan kita akan menggunakan browser kita untuk mengakses ArcGIS Online untuk membuat map tersebut dapat dikonfigurasi dan dapat dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, dari web map, kita akan membuat suatu aplikasi web. Dan kita menggunakan salah satu produk dari Esri yang namanya adalah Web App Builder. Tanpa lama-lama, kita akan langsung mencoba untuk membuat suatu web map dan kemudian kita akan membuat aplikasi berbasis web. Dari desktop, saya membuka browser. Setelah itu, kita klik pada search kita, ArcGIS, dan klik Enter. Dan kita pilih untuk yang URL-nya www.arcgis.com atau di tulisan ini ArcGIS Online. Di halaman utama dari ArcGIS Online, kita klik masuk dan kita masukkan kredensial kita. Setelah kita sudah selesai sign in, dari halaman utama dari sign in kita klik map pada tab sebelah kiri atas ini. Dan pada tab map tadi sudah terbuka peta secara online. Dan ini adalah salah satu keuntungan dari ArcGIS Online. Sekarang kita memasukkan data yang kita butuhkan. Pada tab sebelah kiri atas ini ada tombol Add, kita klik, kemudian kita search for layers. Pada panel ini kita akan mencari layer yang kita butuhkan. Kita klik pada My Content ini, panjangkan ke bawah, dan kita klik ArcGIS Online. Dan ini adalah semua fitur-fitur atau web map dan lain-lain yang dimiliki oleh ArcGIS Online. Sekarang kita klik, kita cari untuk GeoSoftware, klik Enter, dan ini sudah ada ada 3 layer yang muncul, dan kita klik pada demografi penduduk Indonesia _future layer. Ini adalah future layer yang telah saya siapkan untuk rekan-rekan yang nantinya kita akan membuat web map dan kemudian web aplikasi. Ini adalah hasil analisis visual terhadap demografi penduduk Indonesia, dan akan ada 3 layer: keberadaan penduduk, rasio penduduk, dan penduduk usia positif. Pada panel ini, bagian bawah kita klik Add to Map. Setelah sudah, kita close. Dan pada panel ini kita klik kembali. Kita arahkan ke Indonesia. Dan pada panel sebelah kiri ini kita klik konten. Kita akan melakukan pengeditan pada beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita ganti dulu layer yang dinyalakan. Kita matikan yang ini dan nyalakan yang demografi jumlah penduduk. Dan kita ubah dulu base mapnya agar terlihat lebih jelas. Kita klik pada sebelah kiri atas ini, ada base map. Kita klik. Kemudian ini adalah beberapa pilihan base map. Kita pilih yang dark gray canvas. Nah, begini kelihatan lebih jelas dan lebih menarik. Setelah itu, karena ini layer masih bernamakan dari source-nya, kemudian nama, kita ganti dulu namanya. Kita klik titik 3 ini, kemudian klik rename. Kita hapus yang depannya, delete, oke. Kemudian lakukan hal yang sama dengan kedua layer lainnya.
Berikutnya, di ARIS Online kita bisa melihat atribut table pada data-data vektor yang ada pada seluruh Indonesia ini berdasarkan provinsi. Yang di centang ini, demografi jumlah penduduk, kita bisa buka atribut tabelnya. Pada pilihan di bawah ini kita pilih yang bentuknya seperti tabel. Kita klik show table. Kita naikkan. Ini ada demografi jumlah penduduk beserta umur-umurnya dari 0 sampai 75. Serta ini adalah kepadatan penduduknya. Pada setiap data vektor ini yang diklasifikasi adalah berdasarkan kepadatan penduduk. Kita close atribut tabelnya. Dan di bawah layer ini kita bisa melihat legenda. Warna-warna ini menunjukkan artinya apa. Kita klik pada pilihan bawah ini, kita klik show legend. Nah, ini kita bisa melihat bahwa warna merah yang sangat padat dan turun sampai yang warna hijau yang menandakan rendah. Kita juga bisa mengetahui beberapa hal seperti field-field yang ada pada atribut table dengan mengklik pada salah satu objek di Indonesia ini. Contohnya di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah. Tadi di atribut table pada Kalimantan Tengah ini muncul value-value untuk Kalimantan Tengah dari jumlah penduduk sampai dengan kepadatan penduduk. Dan di bawah ini juga ada, kita bisa memasukkan chart. Saya akan saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Kita lihat layer yang lainnya. Kita klik yang dimulai penduduk dan kita klik show legend. Ini menandakan persentase rasio antara penduduk yang sedang menjalani pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada provinsi tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kita klik layer yang ini, panjangkan. Dan ini adalah jumlah penduduk di usia produktif pada setiap provinsi. Jadi pada intinya, apa yang kita buat sekarang ini adalah web map, di mana peta-peta dengan data-data yang ada kita store di web. Dan peta ini untungnya adalah sangat interaktif. Kita bisa mengkliknya pada beberapa tempat seperti pada provinsi ini, dan dia memunculkan data-data dengan field-field yang ada pada layer yang dipilih. Dan pada kasus ini adalah demografi penduduk usia produktif. Dan jumlah penduduk di bawah, usia produktif, dan di atas. Dan kita bisa memasukkan grafiknya. Bagaimana cara membuatnya? Kita close dulu. Pada layer ini, kita klik titik 3 ini. Kemudian kita bisa klik configure pop-up. Di configure pop-up ini adalah beberapa, pada bawah ini adalah field attribute yang ditampilkan. Jadi seperti kita klik ini, dan pertama cek ID, kemudian provinsi, jumlah penduduk bos, dan ini bisa diganti-ganti. Dan untuk membuat tabelnya, yaitu pada pop-up media, ini kita bisa masukkan image ataupun chart. Dan di sini saya sudah membuat yang chartnya. Kita bisa mengklik 2 kali, dan ini saya sudah membuat yang pie chart. Dan kita klik, kita masukkan data-data yang dibutuhkan seperti usia di bawah produktif, usia produktif, dan di atas produktif. Dan biar kita tidak centang yang lainnya, kita bisa klik OK. Kita bisa memberikan captionnya juga. Kita bisa, jika kita membuat yang baru, contohnya bar chart. Kemudian ini adalah bar chart demografi penduduk usia produktif. Misalnya kita klik field-field yang dibutuhkan ketiga ini dan klik OK. Dengan begitu, jika kita klik pada salah satu objek, misalnya di Kalimantan Barat, kita scroll ke bawah. Sebelum itu kita harus klik OK dulu. Nah, sudah. Kita scroll ke bawah, sudah ada 2 grafik. Ini tadi grafik pie chartnya. Jika kita klik sebelah kanannya,
Ini adalah grafik bar chartnya. Pada pie chart atau bar chart ini kita bisa melihat juga, misalnya warna merah ini. Warna merah ini adalah untuk field jumlah penduduk di usia produktif yang berjumlah 3 juta lebih, seperti dan lain-lain. Dan bar chart juga sama. Kita hapus dulu yang tadi bar chart yang kita buat dan kita lihat hal yang lainnya. Kita klik ini dan klik remove media, klik OK. Nah, jika kita lihat yang lainnya, contohnya di layer demografi jumlah penduduk, kita matikan yang penduduk usia produktif dan nyalakan yang jumlah penduduk. Jadi kita klik titik tiganya, kemudian configure pop-up. Ini adalah field yang ditampilkan sampai umur-umurnya, dan di bawah ini di bawah pop-up media ini sudah piramid demografi penduduk. Jika kita lihat pada setiap objeknya, contohnya Papua, ini jumlah penduduk, jumlah kakak, umur-umurnya, dan di bawah ini adalah piramid demografi penduduk yang dibuat dari bar chart. Kita lihat bisa atur dari U0 sampai yang umur 75, dan ini jumlah-jumlahnya. Dan begitu kita bisa melihat bahwa diagram piramidnya pada setiap provinsi. Ini sangat berguna karena kita bisa melihat secara interaktif pada setiap provinsi satu persatu. Kita klik OK kembali. Tidak lupa kita bisa melakukan pengeditan pada simbologinya. Warna-warna ini kita bisa mengubahnya dari layer ini, dan di bawahnya kita bisa klik change style. Dan ini field atribut yang kita tampilkan adalah kepadatan penduduk. Dan untuk warna-warnanya kita di bawah ini kita klik option. Dari sini kita bisa melihat datanya, histogramnya, kemudian kita bisa mengubah simbolnya, legendanya, labelnya, dan lain-lain. Sekarang kita akan melakukan save pada web map ini. Apa yang ditampilkan, apa yang kita edit dari web map ini nantinya akan tetap hasilnya seperti ini, termasuk base mapnya, configure pop-upnya, kemudian setiap datanya. Kita klik pada panel atas ini, kita klik save, dan kemudian klik save as. Pada save map, kita klik title-nya adalah demografi penduduk Indonesia, dan tag-nya jangan lupa untuk tag GeoSoftware Community. Kemudian kita tambahkan tag demografi penduduk, klik tab, kemudian kita masukkan lagi tagnya Indonesia, klik tab lagi, dan kita klik satu lagi terakhir adalah web up, web spasi up, klik tab. Summary-nya kita biarkan, dan kita bisa save di folder yang diinginkan. Saya save di folder utamanya dan klik save map. Nah, setelah selesai, kita bisa kembali ke konten dari akun kita dengan klik di sebelah kiri atas. Home ini kita ganti ke konten. Pada halaman konten yang kita buat web mapnya, kita bisa klik, dan ini adalah informasi web map yang kita buat. Ini adalah tag-nya dan lain-lain. Dari sini kita akan membuat web app. Kita akan share sebagai aplikasi web. Kita kembali dulu mungkin ke yang tadi, web map yang tadi, dengan cara open in map viewer. Ini adalah hasil akhir yang tadi kita buat, dan kita akan share sebagai aplikasi web dengan cara klik share pada tab bagian atas ini. Dan dari jendela share ini kita centang buat everyone public.
Ini adalah link mapnya, dan kita akan memakai extend dari map yang sudah kita buat dengan memastikan centang dari share current map extend. Dan kita di bawah ini kita akan buat create a web app. Aplikasi web yang disediakan sama Esri ada beberapa, seperti contohnya configurable application, web app builder, dan ArcGIS dashboard. Di sini kita memakai yang web app builder. Kita klik tabnya, title-nya kita biarkan, tabnya biarkan, summary biarkan. Dan ini kita centangnya kita pastikan centang, dan kita klik get started. Setelah sudah masuk, ini adalah halaman utama untuk pengeditan aplikasi web kita. ArcGIS Web App Builder sudah membuat beberapa fitur agar kita mudah untuk melakukan pengeditan dan konfigurasi pada aplikasi web kita. Untuk item yang kita buat ini, kita save sebagai Web App Builder. Kita bisa klik pada bagian atas ini untuk show item details. Dan ini adalah halaman informasi untuk aplikasi web kita. Data-data untuk aplikasi web ini kita bisa lihat pada konten. Kita klik konten. Dan pada konten sudah terbuat file yang baru, yaitu web mapping application, berbeda dengan web map yang sebelumnya kita buat. Web mapping aplikasi ini kita buat berdasarkan web map yang ini. Kita kembali lagi saja ke Web App Builder, kita close. Sekarang pada Web App Builder kita bisa melihat tema, yaitu tampilan-tampilan seperti bagian atas ini, kemudian skala, dan juga beberapa widget yang ini. Ini adalah tampilan berdasarkan tema-tema tertentu. Di tab tema ini sudah ada beberapa tema, dan untuk tema yang terlihat sekarang ini adalah namanya adalah tema foldable. Teman-teman bisa mencoba melihat beberapa tema yang sekiranya terlihat cocok, tapi pada video ini kita akan membuat yang tema Dart. Kita klik tema Dart, dan ini adalah tampilan untuk tema Dart. Untuk ini petanya, kemudian di bawah ini adalah pilihan-pilihan yang kita bisa klik-klik. Untuk stylenya kita bisa ganti warnanya, contohnya warna merah, oranye, atau lain-lain. Untuk ini kita coba untuk buat dengan warna yang cocoknya dengan warna hitam adalah warna abu-abu gula. Dan layoutnya untuk beberapa tema layoutnya bisa berbeda-beda, tapi untuk tema Dart cuma satu. Berikutnya, setelah cukup dengan tampilannya, kita bisa mengubah hal lainnya seperti judul. Demografi Indonesia ini kita bisa ubah pada table atribut. Kebetulan data yang saya miliki ini ada data dari tahun 2020. Kita bisa masukkan dengan change customize font style pada text box ini. Kita tambahkan spasi 2020, klik OK, dan sudah muncul. Kita biarkan yang lainnya. Kita juga bisa menambahkan logo dengan cara mengarahkan sini, kemudian kaos kostum, kemudian kita bisa upload. Dan di desktop saya sudah ada bendera Indonesia. Saya klik, kemudian open, dan saya klik OK. Nah, berikut cara mengubah untuk beberapa komponen teks pada aplikasi web ini. Pada tab map, kita bisa mengubah extend-nya, yaitu lokasi dari sini, dengan cara kita bisa set initial extend dengan cara misalnya di sini. Kemudian saya lakukan use current map view, dan ini sudah terset. Ini aja beberapa tampilan juga bisa dicoba-coba. Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk menambahkan widget. Widget itu adalah beberapa tombol yang bisa interaktif. Contohnya ini adalah zoom dan zoom out. Ini adalah slide untuk zoomnya. Kemudian ini adalah legenda. Dia muncul sebagai pop-up. Kita bisa ubah tampilannya seperti ini. Dan legenda ini adalah untuk layer yang sedang ditampilkan. Ya, dan untuk kasus ini adalah demografi jumlah penduduk. Kita close. Kita juga bisa untuk melakukan
penggantian layer-layer. Kita sudah mencoba untuk membuat web map dengan 3 layer dengan mengklik widget yang ini, layer list. Ini adalah 3 layer yang sudah muncul. Yang muncul ini kita bisa ubah beberapa layernya, contohnya pendidikan penduduk, dan dia akan muncul pada akhirnya. Ini kita bisa melakukan perubahan beberapa hal, contohnya disable pop-up, transparansi kita ubah, atau visibility range-nya kita ubah juga. Kita balik ke yang tadi, kita close, dan sekarang kita menambahkan beberapa widget untuk aplikasi web kita. Kita klik widget pada tab sebelah kiri atas ini. Dan untuk widget selain yang di sini kita bisa tambahkan, contohnya full screen. Ini ada show di widget, tambahkan, dan akan muncul di sebelah kanan bawah dari tampilan peta kita untuk full screen. Dan kemudian kita bisa tambahkan attribute table, yaitu yang di bawah, paling bawah dari tampilan peta. Dan ini adalah attribute table untuk setiap layer yang akan kita tampilkan. Dan untuk kasus ini adalah demografi jumlah penduduk. Kita kecilkan, tambahkan juga scale bar, dan akan muncul skala pada bagian kiri paling bawah. Kita bisa tambahkan juga koordinat, yaitu sebelah kanan bawah ini, dengan kursor kita di mana akan muncul koordinatnya seperti berikut. Dan sekarang kita akan tambahkan beberapa widget yang dapat dipakai secara interaktif dengan mengklik set the widget in this controller. Controller ini adalah yang diwarna merahkan. Kita klik, dan ini ketiga ini adalah widget-widget interaktif yang muncul pada tampilan di bawah ini. Ini adalah untuk zoom slider yang plus minus. Ini adalah legend, kemudian layer list yang tadi kita tentukan. Untuk menambahkan beberapa widget, kita tinggal tambahkan, klik tanda plus. Dan sudah muncul banyak sekali widget yang bisa dipakai. Saya akan tunjukkan beberapa. Contohnya, kita tambahkan yang base map. Base map, kita bisa tambahkan chart, kemudian my location, print, dan cukup. Kita klik OK. Nah, dan sudah muncul widget-widget yang kita inginkan. Untuk my location seperti ini, kita bisa klik dan location kita berdasarkan GPS akan muncul pada tampilan. Kemudian pada base map, jika kita klik, ini adalah base mapnya. Dan base map yang tadi kita atur adalah base map dari dark gray canvas. Kita bisa mengubah canvas memakai base map lainnya pada base map gallery. Ini adalah contohnya. Ini adalah base map yang kita bisa ubah dari aplikasi web kita. Kita close. Untuk chart, kita bisa membukanya dari widget ini, dan terlihat bahwa no chart task, masih belum ada chart yang muncul pada widget ini. Kita close dulu. Untuk mengkonfigurasi chart, kita pada panel sebelah kiri ini, kita klik yang berbentuk pensil untuk configure this widget. Kita add new, dan pada map kita sudah 3 layer ini. Kita ambil contoh demografi jumlah penduduk. Kita klik OK, dan muncul settingan untuk layer demografi jumlah penduduk. Chart title yang kita ubah sedikit, underscore-nya kita ubah menjadi spasi. Dan kita akan membuat piramid seperti yang pada pop-up. Fieldnya kita pilih umur-umurnya dari U0 sampai U75. Dan kita buat field value ini kita berdasarkan kategorinya provinsi. Dan tipe chartnya kita buat bar chart. Kita boleh pilih warnanya. Saya pilih warna kuning atau oranye. Selection simbolnya
Saya pilih warna merah yang ini. Setelah itu kita bisa melihat previewnya di atas ini. Kita klik tab pada preview. Dan sudah muncul beberapa. Ini adalah chart yang akan tampil pada widget chart tadi. Kita bisa mengubah, bisa coba-coba seperti ini. Dan ini akan menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan umur pada setiap provinsi. Jika sudah, kita klik OK. Sekarang, jika kita mengklik widget chart ini, sudah akan muncul demografi jumlah penduduk. Kita klik ini, kita pakai spatial filter, kemudian kita pakai pilihan kedua. Kita klik untuk extend, dan kita klik apply. Oh, kita buat dulu extendnya, misalnya Sulawesi, dan klik apply. Berikut adalah yang terseleksi yang ditandakan dengan warna merah yang akan muncul pada chart. Kita panjangkan misalnya, akan muncul beberapa provinsi. Sulawesi ditambah dengan Maluku Utara. Dan ini adalah diagram berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan umur yang merupakan dalam bentuk diagram piramid terbalik dari umur 10 sampai umur 75. Kita bisa clear dan kita close chart. Kita juga bisa melakukan konfigurasi terhadap beberapa widget seperti contohnya layer list. Kita klik configure-nya. Dan ini adalah parameter-parameter yang bisa kita ubah. Saya akan ubah sedikit, contohnya kita show base map. Kita klik OK. Dan nantinya pada layer list ini, jika kita klik, sudah akan muncul selain layer data feature layer ini akan muncul juga base map contohnya. Untuk print juga bisa kita ubah, dan ini print adalah satu widget. Kita bisa melakukan print dari komputer atau HP yang kita miliki. Kita bisa atur map title-nya, layout-nya, misalnya A3, formatnya JPEG, dan print. Nah, jika sudah cukup, sekiranya cukup, semuanya sudah dimasuki, sekarang kita akan melakukan publishing. Kita bisa, sebelum publishing, kita bisa, jangan lupa untuk save terlebih dahulu. Setelah sudah selesai save, kita bisa melakukan preview. Jadi map berdasarkan peta berbasis aplikasi ini kita bisa tampilkan pada beberapa mesin. Bisa pada HP, bisa pada tab, dan juga pada desktop. Kita bisa melihatnya, contohnya saya ambil Samsung Galaxy S7 atau S8, tampilannya akan berbeda. Dan map aplikasi kita akan menyesuaikan dengan tampilan pada setiap mesin ini. Contohnya pada Samsung Galaxy S8, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang sudah cukup. Kita kembali lagi. Dan sekarang kita sudah siap untuk mempublish. Kita klik pada sebelah kiri bawah, kita klik launch. Nah, berikut ini adalah hasil jadi dari web application yang sudah kita buat dengan konfigurasi, beberapa konfigurasi yang sudah di set, yaitu widget-widgetnya, kemudian atribut table-nya, full screen-nya, kemudian map overview-nya, koordinat, dan lain-lain. Yang paling menarik dari web application ini adalah sangat interaktif. Kita bisa melakukan beberapa pilihan pada widget, kemudian kita bisa mengetahui informasi pada setiap provinsi, pada setiap data feature layer ini, yaitu umurnya tentunya. Kita bisa mengubah base map, layer, dan ini menjadi suatu web aplikasi yang sangat informatif dan bisa kita bagikan kepada banyak orang. Untuk membagikan web aplikasi ini, kita cukup mengcopy URL yang di atas ini dan kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain dari HP-nya
dari komputernya bisa mengakses web aplikasi ini dengan cepat, dan juga dapat melakukan beberapa tampilan widgetnya dan memakai beberapa fitur-fitur yang kita miliki pada web aplikasi ini, termasuk dengan pop-up-nya, informasinya, dan atribut table-nya. Dan mereka bisa menganalisis dan mendapatkan informasi secara informatif. Jadi ini adalah jadinya pada akhir dari video ini saya ingin merangkum. Pada video ini kita sudah mempelajari cara untuk membuat web map. Kemudian dari web map kita mencoba untuk membuat suatu aplikasi berbasis web yang sangat informatif dan dapat dipakai oleh banyak orang. Cukup pada video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.